Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar soal TPS kuantitatif UTBK. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal TPS kuantitatif UTBK, materi perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai itu sendiri apa sih maksudnya? Misalnya kita punya dua kuantitas atau dua variabel gitu ya, katakanlah V1 dan juga V2. Nah, apabila salah satu variabel itu misalnya nilainya meningkat, maka variabel yang kedua itu justru menurun. Seperti itu. Sebaliknya, apabila salah satu variabelnya itu menurun, misalnya V1 ini menurun, maka variabel yang kedua justru malah nilainya meningkat. Seperti itu ya. Nah, kita coba cek tipe-tipe soal perbandingan berbalik nilai itu biasanya adalah pekerjaan gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan gitu ya, dengan waktu sekian itu biasanya dengan pekerja sekian. Kalau misalnya pekerjaannya bertambah, maka pekerjaan itu akan selesai lebih cepat. Artinya waktunya lebih sedikit kalau pekerjaannya bertambah. Sebaliknya, kalau pekerjaannya itu berkurang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tentu akan semakin banyak, semakin lama gitu ya. Oke, untuk soal yang pertama, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari kerja oleh 80 pekerja. Karena beberapa alasan, pekerjaan itu dipaksa harus selesai 16 hari kerja. Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan yang sama? Oke, jadi awalnya 18 hari kerja dengan 80 pekerja, tetapi karena suatu hal, ternyata 16 hari kerja itu harus sudah selesai. Tapi hasilnya itu harus sama ketika kerja 18 hari. Nah, berarti butuh berapa pekerja nih? Nah, kita bisa mulai gitu ya mengerjakan soal ini. Ada dua variabel yaitu hari dan juga pekerja. Banyaknya hari dan banyaknya pekerja. Oke, awalnya punya 18 hari untuk 80 pekerja gitu kan? Kemudian karena suatu hal 16 hari ini harus selesai. Nah, kira-kira butuh tambahan pekerja berapa? Nah, adik-adik harus ingat yang ditanyakan di sini itu adalah tambahan pekerja, bukan banyaknya pekerja. Ya, akan berbeda jawabannya ketika yang ditanyakan itu tambahan pekerja dan banyaknya pekerja. Kalau tambahan ya berarti yang ditanyakan itu nanti adalah X yang memenuhi ini 80 ditambah X. Nah, jadi 80 nanti butuh tambahan berapa pekerja, seperti itu ya. Nah, cara untuk mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai itu sebenarnya ada beberapa metode ya. Kita bisa menggunakan langsung perbandingan dengan tabel seperti ini atau secara aljabar gitu. Kalau secara tabel seperti ini gimana caranya? Nah, di sini anggaplah ini adalah suatu perbandingan untuk harinya itu ya. Untuk pekerjanya juga sama. Nah, untuk perbandingan hari 18/16 itu kan sebenarnya bisa kita sederhanakan gitu ya. Menjadi 9/8. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka perbandingan banyaknya pekerja ini nanti terbalik. 8/9. Nah, seperti itu ya. Oke. Di sini adik-adik bisa melakukan perkalian silang boleh atau adik-adik langsung menentukan gitu ya. Untuk 8 menjadi 80 itu kan dikali 10. Kalau yang atas dikali 10 atau pembilangnya dikali 10, maka penyebutnya juga dikali 10. Nah, dari situ kita peroleh ini 80 ditambah X itu sama dengan 90. Maka X sama dengan 90 dikurangi 80. Sama dengan 10.
Nah, berarti tambahan pekerja yang dibutuhkan itu adalah 10 orang, sehingga jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Oke, mau dikalikan silang dulu, nggak perlu pakai cara ini juga bisa. Ya, jadi adik-adik bebas, senyamannya aja, yang penting konsepnya seperti ini gitu ya. Oke, kalau ada yang masih dibingungkan, masih belum jelas di bagian mana, tulis aja di kolom komentar gitu ya. Oke, kemudian untuk soal selanjutnya, ini mirip tapi agak berbeda gitu ya. Seorang pemborong bangunan memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 40 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 12 hari, pekerjaan tersebut terhenti selama 7 hari. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang ditentukan semula, berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Masih ada dua variabel seperti yang tadi ya. Ada hari dan juga ada pekerja. Oke, banyaknya hari dan banyaknya pekerja. Awalnya, banyaknya hari yang diberikan itu kan ada 40 untuk 15 pekerja. Karena suatu alasan gitu ya. Karena suatu alasan gitu, setelah 12 hari, dia terhenti selama 7 hari gitu. Nah, setelah 12 hari, adik-adik perhatikan, setelah 12 hari, maka sisa hari yang ada itu sebenarnya tinggal 28. Tuh ya, harusnya 28 hari ini itu untuk 15 pekerja. Akan tetapi terhenti 7 hari. Sehingga terhenti 7 hari itu berarti sisa waktu yang ada itu tinggal 21 hari. Nah, 21 hari ini maka kalau pekerjaannya supaya tetap tepat waktu gitu ya, kita butuh tambahan pekerja berapa? Seperti itu ya. Oke, jadi berapa banyak pekerja yang perlu ditambahkan? Nah, kemudian yang dipakai nanti perbandingan yang mana dong? Nah, yang digunakan itu adalah perbandingan, ini saya kasih pembatas ini ya. Nah, jadi fokus kepada sisa hari. Itu ya, 40 harinya ini justru malah tidak kita gunakan. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa pakai metode yang sama seperti tadi ya, menggunakan perbandingan. Nah, adik-adik perhatikan 28/21 itu kan sama dengan, kalau kita sederhanakan gitu, bisa kita bagi 7 ya, jadi 4/3. Maka untuk 15/15 ditambah X itu akan terbalik, karena ini berbalik nilai ya, menjadi 3/4. Oke, dari situ adik-adik bisa perhatikan bahwa untuk 15 dan 3 hubungannya ya, dari 3 menjadi 15 ini kan dikalikan 5. Berarti untuk penyebutnya juga sama, sehingga kita peroleh 15 ditambah X itu sama dengan 4 kali 5. 15 ditambah X itu sama dengan 20. Sehingga X sama dengan 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan itu sebanyak 5 orang. Jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Oke, di sini saya kasih tanda aja, dikali 5. Ini juga dikali 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mau pakai perkalian silang boleh? Boleh banget ya. Tapi perkalian silangnya juga harus hati-hati, karena misal ini yang dikalikan 3 itu bukan cuma 15 atau bukan cuma X-nya aja, melainkan dua-duanya dikalikan 3. Seperti itu ya. Oke, seperti biasa, setelah kita membahas soal, silakan adik-adik coba kerjakan latihan soal berikut ini dengan metode yang kurang lebih sama dengan tadi gitu ya.
Jadi silahkan dicoba. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh tuliskan di kolom komentar, atau bahkan kalau misalnya adik-adik pengen menuliskan caranya sekalian, boleh banget biar teman-teman yang lain juga bisa mengamati gitu ya. Jadi bisa sekalian belajar bareng. Seperti itu, oke? Kalau ada yang masih dibingungkan, tulis aja di kolom komentar gitu ya. Nanti akan saya usahakan untuk menjelaskan via komentar seperti itu. Oke, selamat mencoba.